Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ijlal Amalia dari kelompok 5 yang akan membahas materi mengenai kekhasan atom karbon. Nah, yang pertama, atom karbon itu mempunyai nomor atom 6 dengan 4 elektron valensi. Keempat elektron valensi membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Keempat elektron valensi ini dapat digambarkan sebagai tangan ikatan. Nah, ini adalah gambar dari keempat elektron valensi yang digambarkan sebagai tangan ikatan. Kemudian yang kedua, 4 ikatan tangan yang dimiliki atom karbon dapat membentuk rantai dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Setiap kemungkinan menghasilkan satu jenis senyawa. Semakin banyak kemungkinan, semakin banyak jenis senyawa yang bisa dibentuk oleh atom karbon. Nah, selanjutnya, beberapa kemungkinan rantai karbon yang dibentuk dapat dikelompokkan berdasarkan: pertama, jumlah ikatan. Ada ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Yang kedua, bentuk rantai. Ada rantai terbuka dan rantai tertutup. Dan yang ketiga, posisi atom karbon di dalam rantai karbon. Nah, jumlah ikatan. Jadi ada 3 ikatan. Yang pertama itu ikatan tunggal, yaitu ikatan antara atom-atom karbon dengan satu tangan ikatan atau sepasang elektron ikatan. Yang kedua, ikatan rangkap 2, yaitu terdapat ikatan antara atom-atom karbon dengan 2 tangan ikatan atau 2 pasang elektron ikatan. Yang ketiga, ikatan rangkap 3 atau ganda 3, yaitu ikatan antara atom-atom karbon dengan 3 tangan ikatan atau 3 pasang. Nah, bentuk rantai. Ada 2 bentuk rantai. Yang pertama itu rantai terbuka atau disebut juga alifatis, yaitu rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Rantai jenis inilah ada yang bercaban dan ada yang tidak bercaban. Kemudian yang kedua, rantai tertutup atau disebut juga siklis, yaitu rantai yang terdapat pertemuan antara ujung-ujung rantai karbonnya. Terdapat dua macam rantai siklis, yaitu rantai siklis dan aromatis. Kemudian posisi atom karbon di dalam rantai karbon. Nah, ada 4 nih. Ada yang pertama itu atom karbon primer, yang kedua atom karbon tersier, yang ketiga atom karbon sekunder, dan yang keempat atom karbon kuartener. Nah, atom karbon primer yaitu rantai karbon yang hanya mengikat secara langsung satu atom karbon yang lain. Atom karbon sekunder yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung 2 atom karbon yang lain. Atom karbon tersier yaitu atom karbon yang mengikat secara langsung 3 atom karbon yang lain, dan atom karbon kuartener yaitu atom karbon yang mengikat secara 4 atom karbon lain. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis atom karbon. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Milady Agrar. Jenis-jenis atom karbon berdasarkan kemampuannya untuk berkaitan dengan atom karbon lainnya, maka atom karbon dikelompokkan ke dalam 4 kelompok besar, yaitu yang pertama ada atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Dan yang kedua itu ada atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang hanya mengikat 2 atom karbon lainnya. Dan yang ketiga itu ada atom karbon tersier, di mana atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atau atom karbon lainnya. Dan yang keempat itu ada atom karbon kontener. Itu atom karbon kontener adalah atom karbon yang mengikat secara langsung 4 atom karbon lainnya. Nah, di sini ada pun contoh rantai karbon. Itu kita dapat melihat dari gambar tersebut, di mana yang ada ikatan primer yang hanya mengikat satu atom rantai karbon, atom karbon,
dan sekunder itu mengikat 2 atom karbon, dan tersier mengikat 3 atom karbon, dan kuaterner mengikat 4 atom karbon. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Pertama, apakah alkana itu? Alkana atau hidrokarbon jenuh yaitu senyawa hidrokarbon yang pada rantai hidrokarbonnya semua berikatan tunggal. Pada nama senyawa alkana memiliki akhiran ana. Dengan rumus umum molekul alkana yaitu CnH2n ditambah 2. Contoh pada alkana yaitu etana. Etana memiliki rumus molekul C2H6. Etana memiliki jumlah atom karbon 2 dan jumlah atom hidrogennya ada 6. Selanjutnya yaitu tabel deret homolog alkana. Di sini kita dapat melihat deret nama alkana. Selanjutnya sifat-sifat pada alkana. Pertama itu ada sifat fisis. Pertama, semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon, maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Dan yang kedua, semakin banyak cabangnya, maka titik didih dan titik leburnya akan semakin rendah. Adapun sifat kimia alkana yaitu pertama, alkana merupakan senyawa yang kurang reaktif atau daya reaksinya rendah. Dan yang kedua, semakin panjang rantai karbon, maka semakin berkurang kreativitasnya. Dan yang ketiga, alkana merupakan reaksi substitusi, yaitu di mana reaksi penggantian gugus atom hidrogen. Adapun kegunaan alkana yaitu pertama sebagai bahan bakar. Contoh dari etana sampai pentana yang terdapat dalam LPG dan butana pada pengisi korek api. Dan kedua sebagai pelarut non-polar. Ketiga pembuatan lilin dan aspal. Alkena. Apakah alkena itu? Alkena atau hidrokarbon tak jenuh yaitu senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya. Pada nama senyawa alkena memiliki akhiran ena dengan rumus umum molekul alkena yaitu CnH2n. Adapun contoh alkena yaitu 1-butena. 1-butena memiliki rumus molekul C4H8. Butena di sini memiliki 4 atom karbon dan 8 atom hidrogen. Berikut tabel deret homolog alkena. Di sini kita dapat melihat deret nama alkena. Selanjutnya yaitu alkuna. Alkuna atau hidrokarbon tidak jenuh, yaitu senyawa hidrokarbon yang pada rantainya memiliki ikatan rangkap 3. Pada nama senyawa alkuna memiliki akhiran una dengan rumus umum molekul alkuna yaitu CnH2n dikurang 2. Contohnya pada alkuna yaitu 1-pentuna. Rumus yang memiliki rumus molekul C6H10. Pentuna di sini memiliki jumlah atom karbon ada 6 dan jumlah atom hidrogennya ada 10. Di sini kita dapat melihat tabel deret homolog alkuna. Dan selanjutnya sifat alkena dan sifat alkuna. Pada deret homolog pertama itu antara anggota satu ke anggota berikutnya mempunyai pembeda CH2. Kedua, antara anggota satu dengan anggota berikutnya mempunyai selisih massa rumus 14. Dan yang ketiga, semakin panjang rantai atom karbonnya, maka semakin tinggi titik didih dan titik leburnya. Adapun kegunaan alkena dan alkuna yaitu pertama, plastik. Pada plastik ini molekul-molekul etena yang bergabung membentuk polietena atau polimer pembuatan plastik. Dan yang kedua, karet alam dan geta perca. Karet alam dan geta perca merupakan polimer dari isoprena. Yang terakhir itu laskarbit atau bahan bakar proses pengelasan. Pada laskarbit ini yang digunakan itu etuna atau asetilena, merupakan gas hasil karbit atau kalsium karbida yang direaksikan dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas materi tentang isomer. Indikatornya itu yang pertama menjelaskan pengertian isomer, dan kedua itu menjelaskan isomer senyawa karbon, dan yang ketiga itu menjelaskan macam isomer beserta gugus fungsinya dan contohnya.
Pengertian isomer. Dalam bahasa Yunani, isomer berarti ios yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Jadi, isomer dapat diartikan sebagai molekul yang memiliki jenis dan jumlah atom sama, namun susunannya berbeda. Pembagian isomer. Isomer terbagi menjadi dua, yaitu struktur dan geometri. Struktur terbagi menjadi dua, yaitu kerangka dan posisi, sedangkan geometri terbagi menjadi dua juga, yaitu cis-trans dan optik. Di mana yang pertama itu isomer struktur adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun berbeda rumus strukturnya. Isomer struktur ada dua. Yang pertama itu isomer kerangka atau rantai, dan yang kedua itu isomer tempat atau posisi. Dan yang kedua itu isomer geometri, disebut juga isomer ruang, yaitu isomer karena perbedaan konfigurasi, yang terdiri dari isomer cis-trans dan isomer optik. Isomer struktur atau isomer rantai. Isomer rantai disebut juga isomer cabang atau isomer rangka. Isomer rangka karena perbedaan ikatan rantai. Isomer rantai adalah suatu zat yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai rangka atom C atau struktur atom C yang berbeda. Senyawa yang mempunyai isomer rantai adalah golongan alkana. Contoh isomer kerangka terdapat pada contoh gambar berikut, di mana pentana C5H12 mempunyai isomer rangka. Bentuk rangka C lurus yang terdapat pada gambar N-pentana. Bentuk rangka C bercabang itu 2-metil butana. Isomer tempat atau isomer posisi. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang memiliki molekul sama tetapi posisi gugus tertentu berbeda, nomor cabang, nomor ikatan, rangkap, dan lain-lain. Contoh isomer posisi terdapat pada gambar berikut. Senyawa propana C3H7OH mempunyai rumus sebagai berikut, di mana posisi OH di ujung sama dengan 1 propanol. Kalau posisi OH di tengah sama dengan 2 propanol. Contoh yang kedua itu berdasarkan letak posisi ikatan lengkap yang berbeda. Misalnya senyawa butana C4H8 mempunyai rumus sebagai berikut. 1 butena dan 2 butena. Kesimpulannya yaitu isomer adalah gabungan dua senyawa kimia atau lebih yang memiliki rumus molekul yang sama tapi berbeda struktur, dan ada dua golongan besar dalam isomer, yaitu golongan isomer struktur dan golongan isomer ruang. Itu sajalah penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anggita Anggiriani. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Reaksi alkana. Alkana merupakan suatu golongan arifatik jenuh. Dengan pembuatannya adalah atom-atom karbon dan rantai terbuka. Alkana mempunyai rumus empiris CnH2n+2. Alkana berwujud cairan pada suhu kamar, merupakan pelarut yang baik untuk senyawa-senyawa kovalen. Berikut ini adalah beberapa reaksi di bawah. Yang pertama, oksidasi. Alkana sukar dioksidasi oleh oksidator lemah atau agak kuat seperti KMNO4, tapi mudah dioksidasi oleh oksigen dari udara bila dibakar. Halogenasia. Alkana dapat bereaksi dengan halogenasia alkali halida. Reaksi dari alkana dengan unsur-unsur halogen disebut reaksi halogenasi. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa alkil halida, di mana atom hidrogen dari alkana akan disubstitusi oleh sehingga reaksi ini bisa disebut reaksi substitusi. Yang ketiga, sulfonasi alkana.
merupakan reaksi antara suatu senyawa dengan asam sulfat. Reaksi antara alkena dengan asam sulfat berasap atau aluminium menghasilkan asam alkanoat. Sulfonat dalam reaksi ini menjadi pengganti suatu atom H oleh gugus MEUK SO3H. Yang 4. Nitrasi. Reaksi nitrasi analog dengan sulfonasi berjalan dengan mudah jika terdapat karbon tersier. Jika kanannya rantai reaksinya sangat lambat. Yang kelima, pirolisis atau retak. Proses pirolisis atau cracking adalah proses pemecahan alkana dengan jalan pemasa pada tusuk gigi sehingga 1000 derajat tanpa oksigen. Terima kasih, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maroliha Suhrani A dengan NIM 210105502014 dari kelas Pendidikan Kimia B. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi pada alkena dan alkuna. Reaksi alkena. Reaksi hidrokarbon alkena. Senyawa alkena memiliki gugus fungsi C♯2C sehingga lebih mudah mengalami reaksi kimia dibanding dengan alkana. Reaksi yang terjadi pada alkena yaitu sebagai berikut. Reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran sempurna alkena akan menghasilkan gas CO2 dan H2O, sama seperti pada reaksi alkana. Contoh reaksi pembakaran yaitu C2H4 dengan reaksi C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Reaksi adisi alkena. Reaksi adisi alkena adalah reaksi pemecahan ikatan tak jenuh yang ditandai dengan masuknya atom atau gugus fungsi. Reaksi-reaksi adisi alkena ini juga terbagi, yaitu ada yang namanya hidrogenasi atau H2. Alkena dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen atau H2 menghasilkan alkana. Contoh reaksi yang diambil yaitu etena dengan H2. Reaksinya CH2 rangkap 2CH2 ditambah H2 menghasilkan CH3CH3 atau yang biasa disebut dengan etana. Reaksi adisi selanjutnya yaitu hidrogenasi atau X2. Alkena dapat mengalami reaksi adisi dengan halogen atau X2 menghasilkan alkil halida, di mana X yang dimaksud adalah unsur F, Cl, Br, dan Y. Contoh yang diambil yaitu etena dengan Br2 dengan reaksi CH2 rangkap 2 CH2 dan ditambah Br2 menghasilkan CH2Br, CH2Br biasa disebut dengan 1,2 dibromoetana. Dengan catatan, gas bromin yang awalnya berwarna orange akan berubah menjadi tak berwarna. Reaksi adisi selanjutnya ada yang namanya reaksi hidrogenasasi atau biasa HX. Alkena dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen halida atau HX menghasilkan alkil halida menurut aturan Markovnikov. Dalam reaksi adisi hidrogen halida dengan alkena, atom halogen dalam hidrogen halida akan terikat pada atom C yang memiliki ikatan rangkap yang mempunyai jumlah H yang lebih sedikit. Contoh reaksi yaitu propena dengan HBr. Dengan reaksi CH3CH rangkap 2 CH2 ditambah HBr menghasilkan CH3 CHBr CH3 atau biasa disebut dengan 2-bromopropana. Selanjutnya ada adisi
hidrogenasi atau H2O. Alkena dapat mengalami reaksi adisi dengan H2O menghasilkan alkohol. Contoh reaksinya yaitu etena dengan H2O. Dengan reaksi CH2 rangkap 2 CH2 ditambah HOH menghasilkan CH3 CH2OH atau biasa disebut dengan etanol. Reaksi pada alkena. Reaksi pada alkena selanjutnya yaitu reaksi oksidasi alkena. Alkena dapat mengalami reaksi oksidasi dalam larutannya dengan bantuan oksidator. Contohnya KMNO4, K2Cr2O7 dalam suasana asam atau basah. Contoh reaksi oksidasi alkena. Contoh yang pertama yaitu reaksi etena dengan KMNO4 dan H2SO4 pada suhu panas, di mana reaksi tersebut tergambarkan dengan CH2 rangkap 2 CH2 ditambah 6O menghasilkan 2 CO2 ditambah 2 H2O. Contoh reaksi selanjutnya yaitu reaksi etena dengan larutan KMNO4 ditambah KOH pada suhu dingin. Dengan reaksi 2 KMNO4 ditambah H2O menghasilkan 2 KOH ditambah 2 MnO2 ditambah 3O. 3 CH2 rangkap 2 CH2 ditambah 3 H2O ditambah 3O menghasilkan 3HO CH2 CH2OH, dan apabila dijumlahkan menghasilkan 2 KMNO4 ditambah 4 H2O ditambah 3 CH2 rangkap 2 CH2 menghasilkan 2 MnO2 ditambah 2 KOH ditambah 3 HO CH2 CH2OH atau biasa disebut dengan glikol. Reaksi alkena selanjutnya yaitu reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi pembentukan rantai panjang atau makromolekul dari monomer-monomer molekul sederhana yang dilakukan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Alkena dapat membentuk polimerisasi adisi menghasilkan polialkena. Contoh reaksi polimerisasi yaitu sebagai contoh yaitu etena dan polietena. Dengan reaksi NCH2 rangkap 2 CH2 menghasilkan CH2 CH2N atau biasa disebut dengan polietena. Baiklah, sekarang kita masuk pada reaksi alkuna. Reaksi hidrokarbon alkuna. Senyawa alkuna memiliki gugus fungsi C rangkap 2 C rangkap 3 C, sehingga memiliki reaksi kimia yang mirip dengan alkena. Berikut reaksi yang terjadi pada alkuna. Yang pertama ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran sempurna alkuna akan menghasilkan gas CO2 dan H2O, sama halnya seperti alkana dan alkena. Contoh reaksi pembakaran yaitu reaksi C2H2, di mana reaksinya tergambarkan yaitu 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi adisi alkuna. Alkuna dapat mengalami 2 kali reaksi adisi dikarenakan memiliki gugus fungsi C rangkap 3C atau biasa disebut dengan una. Akan berubah menjadi C rangkap 2C atau ena, dan kemudian gugus fungsi dari C rangkap 2C ena akan berubah menjadi C rangkap 1C atau biasa disebut dengan ana. Reaksi alkuna.
pada reaksi adisi alkuna ini yaitu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu reaksi hidrogenasi atau H2. Alkuna dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen atau H2 menghasilkan alkena. Kalau reaksi berlangsung akan menghasilkan alkana. Reaksi etuna dengan H2. Reaksinya yaitu CH3 rangkap 3 CH rangkap 3 CH ditambah H2 menghasilkan CH2 rangkap 2 CH2 atau biasa disebut dengan etena. Dan apabila reaksi ini berlangsung kembali atau berlanjut akan menjadi reaksi CH2 rangkap 2 CH2 ditambah H2 menjadi CH3 atau etana. Reaksi adisi selanjutnya yaitu hidrogenasi atau X2. Alkuna dapat mengalami reaksi adisi dengan halogen atau X2 menghasilkan haloalkena. Kalau reaksinya berlangsung akan menghasilkan haloalkana atau alkil halida, di mana X yaitu unsur F, Cl, Br, dan I. Contoh reaksi yaitu etuna dengan Br2. Reaksinya CH3 rangkap CH rangkap 3 CH ditambah Br2 menghasilkan CHBr rangkap 3 CHBr atau biasa disebut dengan 1,2 dibromoetena. Dan apabila reaksi ini berlanjut, maka CHBr rangkap 2 CHBr ditambah Br2 menghasilkan CHBr2 atau biasa disebut dengan 1,1 2,2 tetrabromoetana. Reaksi adisi selanjutnya yaitu hidrogenasi atau HX. Alkuna dapat mengalami reaksi adisi dengan hidrogen halida atau HX menghasilkan haloalkena. Kalau reaksi ini berlanjut, maka haloalkana atau alkil halida menurut aturan Markovnikov. Menurut aturan Markovnikov ini yang menyatakan bahwa atom H dari HX akan terikat pada atom C yang telah mengikat atom H lebih banyak, atau biasa disebut dengan yang kaya diperkaya. Contoh reaksinya yaitu propuna dengan HBr. H3 CH dengan reaksi CH3 C rangkap 3 CH ditambah HBr menjadi CH3 CBr rangkap 2 CH2 atau biasa disebut dengan 2-bromopropena. Selanjutnya, jika reaksi ini berlanjut, maka akan menjadi CH3 CBr rangkap 2 CH2 ditambah HBr menjadi CH3 CBr2 CH3 atau biasa disebut dengan 2,2 dibromopropana. Adisi selanjutnya yaitu ada hidrogenasi atau H2O. Alkuna dapat mengalami reaksi adisi dengan H2O menghasilkan alkenol, kemudian alkanal atau aldehid. Contohnya yaitu etuna dengan H2O dengan reaksi CH rangkap 3 CH ditambah HOH menjadi CH2 rangkap 2 CHOH atau biasa disebut dengan vinil alkohol. Selanjutnya, apabila reaksi ini berlanjut, maka akan menjadi CH2 rangkap 2 CHOH ditambah HOH menjadi CH3 CHOH 2 kali atau biasa disebut dengan 1,1 etanadiol. Selanjutnya, apabila reaksi ini berlanjut kembali, maka akan menjadi CH3 CHOH
OH 2 kali menjadi H2O ditambah CH3CHO atau biasa disebut dengan etanol. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya, dan mungkin ini sebagai penutup dari presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.